Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Sulaiman. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai hasil penelitian kami terhadap mesin CNC cutting water jet, di mana studi kasus kami itu berkaitan pada distribusi air pendinginan pada mesin CNC cutting water jet. Adapun anggota kelompok kami diantaranya adalah Aang Fajri Maulana, Didi Sulaiman, dan Ananda Eka Prasetya. Studi distribusi air pendingin pada mesin cutting CNC jet water. Makalah ini membahas distribusi pendinginan air pada mesin cutting, menganalisis efektivitas sistem distribusi pendingin air pada mesin cutting dalam industri manufaktur. Proses pemotongan yang dilakukan menggunakan mesin pemotongan menghasilkan suhu tinggi akibat penuaan yang dapat mengaruhi kualitas pemotongan dan umur mesin. Oleh karena itu, sistem pendingin yang sangat efisien sangat diperlukan. Latar belakang masalah ini adalah dalam industri manufaktur, mesin cutting merupakan alat penting yang digunakan untuk memotong berbagai jenis material seperti logam dan plastik. Proses pemotongan ini menghasilkan gesekan yang signifikan yang dapat menyebabkan peningkatan suhu pada bagian mesin. Suhu yang tinggi dapat mempengaruhi kualitas pemotongan, mengurangi akurasi, dan memperpendek umur mesin. Oleh karena itu, diperlukan sistem pendingin yang efektif untuk menjaga suhu mesin pada level optimal. Adapun rumusan masalah dari studi ini adalah 1. Pengaruh sistem pendinginan. Bagaimana pengaruh sistem distribusi air pendingin terhadap suhu mesin cutting selama proses pemotongan? Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efisiensi aliran udara dalam sistem pendingin? Ketiga, hubungan suhu dan kualitas. Apakah ada hubungan antara suhu mesin yang terjaga dengan kualitas hasil pemotongan? Keempat, tantangan dalam desain dan pemeliharaan. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam perancangan dan pemeliharaan sistem distribusi pendingin udara pada mesin cutting? Adapun tujuan penelitian yang kami ingin sampaikan adalah penilaian sistem pendinginan. Menilai sejauh mana sistem distribusi pendingin dapat menjaga suhu mesin pemotongan pada tingkat optimal selama proses pemotongan. Lalu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi aliran dalam sistem pendinginan, termasuk diameter pipa, panjang jalur distribusi, dan kecepatan aliran. Ketiga, hubungan suhu dan kualitas pemotongan. Meneliti hubungan antara suhu mesin yang terjaga dan kualitas hasil pemotongan, serta bagaimana suhu tersebut mempengaruhi akurasi dan keberhasilan hasil pemotongan. Keempat, identifikasi tantangan. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam desain dan pemeliharaan sistem distribusi pendinginan, termasuk potensi kebocoran dan pengaturan aliran. Adapun manfaat penelitian yang ingin kami harapkan adalah pengembangan ilmu pengetahuan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur di bidang mekanika fluida dan sistem pendingin, khususnya dalam konteks aplikasi industri. Lalu, penelitian ini dapat membantu industri dalam merancang sistem distribusi air pendingin yang lebih efisien, sehingga dapat mengurangi suhu mesin, meningkatkan kinerja, dan memperpanjang umur mesin. Lalu adapun teori pendukung yang nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ananda Eka Prasetya. Untuk itu, saya persilakan untuk melanjutkan presentasi tersebut. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan slide atau menjelaskan slide yang sebelumnya teman saya jelaskan. Di sini ada teori pendukung. Yang pertama ada mekanika fluida, yaitu aliran fluida dibagi menjadi dua, yaitu ada laminar dan turbulen. Untuk di sini yang lebih efisien yaitu turbulen, karena turbulen dalam transfer panas dapat meningkatkan perpindahan panas secara efisien.
Dan yang kedua yaitu ada transfer panas. Di sini pendinginan menggunakan konduksi, konveksi, dan radiasi. Untuk konveksi berperan utama dengan air menyerap panas dari mesin. Dan yang ketiga ada teori termodinamika, yaitu siklus pendinginan memindahkan energi panas dari mesin menggunakan air sebagai media pendinginnya. Dan yang terakhir ada desain sistem distribusi. Di sini diameter pipa yang sesuai memastikan efisiensi aliran air. Untuk diameter terlalu kecil meningkatkan tekanan, dan sementara untuk yang terlalu besar dapat meningkatkan biaya tanpa manfaat yang signifikan. Sini untuk slide selanjutnya ada penelitian terdahulu. Di sini untuk efisiensi sistem pendingin diteliti oleh Smith et al. Di tahun 2019 menemukan bahwa sistem pendingin pada mesin CNC dapat lebih efisien. Terus selanjutnya ada analisis desain jalur pipa yang diteliti oleh Kim dan Park di tahun 2021 menunjukkan bahwa desain jalur pipa berpengaruh pada kinerja sistem pendingin. Untuk yang ketiga yaitu ada kualitas penting dalam satu mesin yang diteliti oleh Zhang dan Li di tahun 2021. Mereka menekankan pentingnya kualitas dalam sistem pendingin untuk keandalan mesin. Dan yang terakhir ada evaluasi sistem pendingin alternatif yang diteliti oleh Rodriguez et al. Di tahun 2021. Dia membahas tentang alternatif sistem pendingin untuk meningkatkan efisiensi dan performa. Untuk slide selanjutnya di sini ada metodologi penelitian. Yang pertama yaitu ada identifikasi masalah. Di sini menentukan masalah pada pemotongan untuk meningkatkan efisiensi. Terus ada pengumpulan data, kita mengumpulkan data tentang aliran air dan sistem pendingin. Untuk selanjutnya ada analisis sistem distribusi. Kita menganalisis distribusi air dalam sistem pendingin. Dan selanjutnya di sini ada pengujian efektivitas. Kami menguji efektivitas sistem pendingin yang ada. Analisis data. Untuk analisis data ini kita menganalisis data hasil pengujian untuk menentukan perbaikan. Dan untuk selanjutnya ada pengusulan rekomendasi. Untuk pengusulan rekomendasi ini kita menyusun rekomendasi untuk perbaikan sistem pendingin. Dan yang terakhir yaitu ada selanjutnya itu ada evaluasi ulang. Di sini kita melakukan evaluasi dari sistem pendingin yang direkomendasikan. Dan yang terakhir ada kesimpulan penelitian. Di sini kita menyimpulkan hasil penelitian dan rekomendasi untuk kualitas pemotongan. Untuk slide selanjutnya, di sini ada pembahasan. Untuk pembahasan ini, yang pertama ada analisis suhu mesin. Kita mengukur suhu mesin saat pemotongan untuk memastikan tidak melebihi 85 derajat Celcius. Dan yang kedua ada evaluasi volume aliran air. Di sini kita memastikan volume aliran air cukup untuk pendinginan mesin. Terus yang ketiga ada kualitas hasil pemotongan. Di sini kita mengamati hasil pemotongan untuk mengevaluasi kualitasnya. Terus yang keempat, di sini ada tantangan pada sistem pendingin, yaitu mengidentifikasi masalah dalam sistem pendingin yang ada. Terus yang terakhir ada rekomendasi untuk peningkatan sistem. Di sini kita memberikan saran untuk perbaikan sistem pendingin demi efisiensi yang lebih baik. Dan untuk slide selanjutnya di sini ada gambar flowchart atau diagram aliran air. Nah, untuk flowchart ini saya akan menjelaskan gimana alur dari awal sampai akhirnya. Di sini yang pertama ada pompa hidrolik atau hydraulic pump. Pompa hidrolik ini adalah jantung sistem yang pertama kali menggerakkan proses pemotongan jet air. Pompa ini mengambil air dari sumber air dan memompanya ke dalam sistem dengan tekanan awal yang cukup rendah. Terus untuk selanjutnya ini yaitu ke pompa intensifier dengan pelanger yang menekan air atau
intensiver pump with plunger pressure water. Di sini air yang masuk dari pompa hidrolik akan ditekan oleh plunger atau piston yang digerakkan oleh energi hidrolik. Tekanan air yang dihasilkan di sini bisa sangat tinggi atau mencapai ribuan bar yang cukup untuk memotong berbagai jenis material. Terus selanjutnya akan masuk ke akumulator. Di sini setelah air mencapai tekanan tinggi, ia disimpan sementara di akumulator. Akumulator berfungsi sebagai penyangga untuk memastikan aliran air bertekanan tinggi yang stabil dan kontinu ke nozzle pemotongan. Terus lanjut ke sumber air atau water source. Ini adalah tempat air diambil untuk proses pemotongan. Sumber air bisa berupa sistem pipaan langsung dari suplai air atau tangki penyimpanan yang diisi ulang secara berkala. Terus untuk yang terakhir untuk yang selanjutnya ini masuk ke pemberian abrasif atau abrasive fit if required. Di sini dalam beberapa kasus, terutama saat memotong material yang sangat keras, bahan abrasif atau seperti pasir garnet ditambahkan ke aliran air. Bahan abrasif ini membantu dalam proses pemotongan dengan memberikan tambahan kekuatan abrasif selain tekanan air. Itu jika dibutuhkan. Terus untuk yang keenam, untuk selanjutnya di sini ada nozzle pemotongan atau cutting nozzle. Air yang bertekanan tinggi bersama dengan bahan abrasif jika digunakan dikeluarkan melalui nozzle pemotongan. Nozzle ini dirancang untuk mengarahkan air dengan presisi tinggi ke material yang akan dipotong. Dan lanjut masuk ke sistem pengendalian atau control system. Semua komponen ini dikendalikan oleh sistem pengendalian yang memungkinkan operator untuk mengatur tekanan air, aliran bahan abrasif dengan nozzle pemotongan untuk mencapai hasil pemotongan yang diinginkan. Oke, selanjutnya di bagian ini kita akan membahas tentang spesifikasi mesin CNC waterjet. Di sini terlihat foto-foto dari mesin CNC waterjet. Dengan spesifikasi mesin CNC waterjet ini yaitu output pressure-nya 60.000 PSI dengan pressure control-nya yaitu dual manual dan maksimum output flow-nya yaitu 1,0 GPM. Lalu kemudian ada dasar perhitungan pengurangan tekanan yang dimana P1 dan P2 menunjukkan tekanan pada titik 1 dan titik 2. Lalu ada P kecil menunjukkan densitas fluida. Kemudian ada V1 dan V2 menunjukkan kecepatan aliran pada titik 1 dan titik 2. Lalu ada H1 dan H2 menunjukkan ketinggian fluida pada titik 1 dan titik 2 dengan satuannya yaitu meter. Lalu ada data dari gravitasi yaitu 9,81 meter per second kuadrat. Berikut adalah data yang diketahui. Tekanan awalnya yaitu 400 MPa. Data ini data dari tekanan sistem waterjet. Diameter pipanya yaitu 25 mm atau juga 0,025 meter. Kecepatan awalnya yaitu belum diketahui karena akan dihitung dari debit. Debit alirannya yaitu Q sama dengan 5 liter per menit dan densitas airnya 1000 kg per kubik. Lalu ada langkah perhitungan yaitu hitung kecepatan awal. Yang pertama hitung kecepatan awal V1. Kecepatan aliran V1 dihitung dari debit Q dan luas penampang pipa. Yang kedua, gunakan hukum Bernoulli. Bandingkan tekanan dan kecepatan di dua titik pada sistem pipa. Hasil perhitungan ini, luas penampangnya yaitu 0,0049 meter kuadrat dengan kecepatan awalnya 0,17 meter per second. Menghitung P2 berdasarkan kecepatan yaitu V2 sama dengan 0,25 meter per second.
Tekanan di titik kedua adalah 399 MPa atau sekitar 400 MPa, menunjukkan hanya sedikit penurunan tekanan dibandingkan di titik awal. Penurunan kecil ini disebabkan oleh perbedaan kecepatan antara titik awal dan titik kedua. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Yang pertama ada efektivitas sistem pendingin. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem distribusi air pendingin yang diterapkan pada mesin cutting secara signifikan efektif dalam menurunkan suhu mesin. Yang kedua adalah dampak terhadap kualitas pemotongan. Hasil pemotongan yang dihasilkan pada suhu mesin yang lebih rendah menunjukkan peningkatan signifikan dalam akurasi dimensi dan kebersihan permukaan. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi. Volume aliran air yang rata-rata tercatat sebesar 5 liter per menit berpengaruh pada efektivitas sistem pendingin. Lalu ada yang terpenting yaitu implikasi untuk industri. Penerapan sistem distribusi air pendingin yang efisien tidak hanya meningkatkan performa mesin, tetapi juga dapat mengurangi biaya pemeliharaan dan meningkatkan keselamatan kerja. Ya, sekian dari video kelompok 2. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.